Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabar sahabat Klebuku semua? Masih bersama saya Pedianto dalam pembahasan One Week One Book dengan sebuah buku yang berjudul The Compound Effect karangan Darren Hardy. Dan kita melanjutkan sekarang tentang kisah tiga sahabat. Mohon maaf sebelumnya kemarin sempat terpotong. Di sini akan sedikit saya review dari awal tentang kisah tiga sahabat. Alkisah ada tiga sahabat, mereka tumbuh bersama, tinggal di lingkungan yang sama dengan kondisi yang sangat mirip, masing-masing menghasilkan sekitar $50.000 per tahunnya. Mereka sudah menikah dan memiliki kesehatan berat badan yang rata-rata, ditambah sedikit lemak pernikahan atau marriage flap ya, yang ditakuti. Teman nomor satu sebut saja Larry, dia dengan susah payah melakukan apa yang selalu dia lakukan. Dia bahagia atau begitulah yang dia pikirkan. Tetapi sesekali mengeluh bahwa tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Ya datar-datar aja gitu kurang lebih ya guys. Nah teman yang nomor dua namanya Scott mulai membuat beberapa perubahan kecil yang tampaknya tidak penting tapi positif ya. Misalnya dia memulai membaca 10 halaman buku bagus per hari, kemudian mendengarkan 30 menit audiobooks ya yang inspiratif. Dalam perjalanannya menuju tempat kerja, Scott ingin melihat perubahan dalam hidupnya, tetapi dia tidak tergesa-gesa, yang penting dijalani saja ya, dilakoni wae gitu kata orang Jawa. Baru-baru ini Scott memilih satu ide sederhana untuk diterapkan dalam hidupnya. Dia akan mengurangi 125 kalori dari makanannya setiap hari. Bukan masalah besar, it's no big deal, kata Scott ya. Kita bicara mungkin kurangi secangkir sereal, menukar sekaleng soda dengan sebotol seltzer, mungkin semacam air mineral ya nih guys. Beralih dari mayo ke mustard pada sandwichnya, it can be done, ini bisa dilakukan, kata Scott ya. Nah ini di Londo ya guys, di luar negeri. Kalau kita mungkin 125 kalori itu ya ngurangi gorengan gitu ya, gedang goreng, telok goreng, nah itu 125 kalori kurang lebih, atau mengganti gula dengan gula rendah kalori dan seterusnya. Dia juga mulai berjalan beberapa ribu langkah ekstra per hari, kurang dari 1 mil. Tidak ada tindakan besar, sederhana saja yang dilakukan Scott ini. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi Scott bertekad untuk melakukannya meskipun sederhana. Nah, sedangkan teman yang nomor 3, Brad, membuat pilihan yang buruk. Dia baru-baru ini membeli TV layar lebar baru. Sehingga apa? Dia bisa menonton lebih banyak dan lebih banyak meluangkan waktu dengan bersantai-santai atau tidak bergerak ya guys. Dia juga mencoba resep yang dilihat di Food Channel. Wah, ternyata nih si Brad suka makan ya, cheese roll, apa ini, cash roll cheesy. Wah, ini kayaknya makanan yang berkeju, berlemak dan berkalori tinggi. Sambil nonton TV layar lebar sambil makan gitu ya guys. Ya, ini jalan cepat menuju obesitas ya. Dan makanan penutup adalah favoritnya. Oh, dia memasang bar. Ada bar juga di ruang keluarganya dan menambahkan 1 minuman beralkohol per minggu ke dalam makanannya. Tidak ada yang gila ya. Brad hanya ingin bersenang-senang sedikit katanya begitu. Kita lanjut kisah tiga sahabat. Pada akhir 5 bulan tidak ada perbedaan yang terlihat di antara Larry, Scott, atau Brad. Scott terus membaca sedikit setiap malam dan mendengarkan audiobook selama perjalanannya. Mungkin kalau member klub buku di sini tetap ikut klub buku, tetap diskusi, tetap nulis ya, walaupun tulisannya ya begitu-begitu aja. Brad menikmati hidup dan makan lebih banyak. Dia tetap konsisten menjalani hal-hal yang kurang produktifnya. Sedangkan Larry terus melakukan apa yang biasanya dia lakukan. Tidak ada perubahan ya si Larry ini, kasihan. Meskipun setiap pria memiliki pola perilakunya sendiri, bahkan 5 bulan tidaklah cukup lama untuk melihat penurunan atau peningkatan nyata dalam diri mereka. Jadi pada akhir 5 bulan, 3 orang laki-laki ini dengan tindakan yang berbeda ya, itu tidak ada signifikan hasilnya ya. Sepintas dari penglihatan tidak ada perubahan. Mereka masih terlihat sama persis. Di akhir 10 bulan, kita masih belum bisa melihat perubahan nyata dalam hidup mereka. Masih belum ada perubahannya teman-teman sekalian di akhir 10 bulan. Barulah di akhir bulan ke-18, perbedaan kecil yang terukur dalam penampilan ketiga sahabat ini bisa diamati. Baru akhir bulan ke-18 ya, itu pun baru perubahan yang sangat kecil yang bisa diamati. Tapi pada sekitar bulan ke-25, kami mulai melihat ada perbedaan yang sangat signifikan. Pada akhir ke-27, kami melihat perbedaan yang sangat besar sekali. Dan pada bulan ke-31, perubahannya mengejutkan, surprising. Brad sekarang gemuk sekali ya, karena dia kerjaannya hanya nonton TV, bersantai-santai, minum bir, dan makan makanan berlemak.
ya. Sementara Scott Lansing dengan hanya mengurangi 125 kalori sehari dalam 31 bulan, Scott kehilangan 33 pon atau 13 kg. Luar biasa ya. Sedangkan Brad, ya, karena dia tidak ngapa-ngapain, justru malah lebih banyak santai, tidak pernah berolahraga, hanya duduk-duduk dan lihat film saja. Dia makan 125 kalori lebih banyak sehari dalam jangka waktu yang sama, dan berat badannya naik 33,5 pound atau 13 kg. Bahkan sekarang beratnya 67 pound atau sekitar 30 kg lebih banyak dari Scott. Namun perbedaannya tidak hanya pada masalah BB atau berat badan. Scott menginvestasikan hampir 1000 jam membaca buku bagus dan mendengarkan audiobooks perbaikan diri dan mempraktikkan pengetahuan yang baru diperolehnya. Dia mendapatkan promosi dan kenaikan gaji karena intelektualitasnya meningkat, kematangannya meningkat, skillnya juga meningkat, ya. Karena apa? Dia belajar, dia menginvestasikan waktu untuk belajar, ada personal growth, pertumbuhan personal dalam dirinya. Yang terbaik dari semuanya, pernikahannya berkembang pesat karena efek positif yang menumpuk tadi. Sedangkan Brad, dia tidak bahagia di tempat kerja, ya, dan pernikahannya pun terancam. Bagaimana dengan Larry? Nah, Larry hampir persis seperti keadaannya 2,5 tahun yang lalu, kecuali sekarang dia sedikit lebih pahit tentang hal itu. Jadi kalau dalam pepatah bahasa Arab ini, si Larry ini wujuduhu keadamihi, ya, jadi adanya sama dengan tidak adanya, nggak ngefek apa-apa kata anak sekarang. Nah, penutup dari kisah tiga sahabat ini, inilah kekuatan fenomenal dari efek menumpuk, sangat sederhana tapi sangat dahsyat sekali. Perbedaan antara orang-orang yang menggunakan efek menumpuk atau efek gabungan untuk keuntungan mereka, jadi orang-orang yang bisa memanfaatkan compound effect untuk keuntungan mereka sesuai dengan goals mereka, values mereka, dibandingkan dengan mereka yang mengizinkan, ya, efek yang sama bekerja untuk melawan mereka, ya. Itu hampir tidak bisa dibayangkan perbedaannya setelah sekian lama, ya. Dalam kasus Scott, Brad, dan Larry tadi, setelah kurang lebih hampir 3 tahun, ya guys, itu efeknya sangat dahsyat, ya. Si Scott, dia mendapatkan efek menumpuk yang luar biasa, karir, keluarga, finansial, pengetahuan, personal growth yang luar biasa. Sedangkan si Brad itu tambah gemuk gitu kan, mungkin tambah malas, tidak tambah pengetahuan, dan kebahagiaannya di keluarga terancam dan seterusnya. Sedangkan si Larry, efek menumpuknya tidak bekerja, sehingga sama saja, ya, antara sekarang dengan 2,5 tahun yang lalu. Ini terlihat ajaib seperti sihir atau quantum leap, ya, lompatan kuantum. Setelah 31 bulan atau 31 tahun ke depannya bisa jadi, ya, orang yang menggunakan sifat positif dari efek menumpuk tampaknya menjadi seperti sukses dalam semalam, ya, padahal mereka melakukan the compound effect yang cukup lama dan konsisten. Pada kenyataannya, kesuksesan hanya yang besar adalah hasil dari pilihan kecil dan cerdas yang diselesaikan secara konsisten dari waktu ke waktu. Nah, ini dia definisi dari the compound effect atau efek menumpuk. Small, smart choices, pilihan kecil dan cerdas, ditambah dengan konsistensi istiqomah, ditambah dengan waktu yang cukup panjang, itu akan menghasilkan radical difference atau perbedaan yang sangat radikal. Nah, kalau kita buat dalam bentuk grafik, penampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini waktu yang berjalan selama 27 bulan, dan kita bisa melihat misalnya si Scott, ya, karena dia menginvestasikan small actions atau kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kesehariannya, maka setelah 27 bulan atau lebih, ya, tidak masalah, dia memiliki radical difference, ya. Sedangkan si Larry tidak ngapa-ngapain, dia tidak dapat apa-apa. Sebaliknya, si Brad, karena dia melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan dirinya, akhirnya dia juga terakumulasi mendapat dampak yang buruk yang terakumulasi sudah sekian lama. Nah, menurut Om Darren Hardy, ya, kita itu selalu membuat pilihan. Segala sesuatu dalam hidup Anda terjadi karena Anda pertama kali membuat pilihan tentang sesuatu. Pilihan adalah akar dari setiap hasil yang Anda peroleh, outcome yang Anda peroleh. Setiap pilihan akan menjadi perilaku, ya. Pilihan-pilihan kecil kita dalam keseharian itu akan jadi behavior, perilaku kita, dan perilaku kita lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan atau habits kita.
Pilihan-pilihan buruk menghasilkan perilaku buruk dan akhirnya menjadi kebiasaan buruk yang mendarah daging dan sulit untuk dihentikan. Sebaliknya, pilihan-pilihan baik menghasilkan perilaku baik dan akhirnya menjadi kebiasaan baik juga yang juga mendarah daging dan sulit juga dihentikan. Jadi intinya the compound effect itu pasti terjadi ya guys, sunatullah yang pasti terjadi. Persoalannya Anda akan menaruh apa di sana gitu ya. Itu sistemnya pasti akan berputar dan akan terus berjalan terus. Persoalannya pilihan-pilihan perilaku dan kebiasaan apa yang Anda taruh di compound effect itu ya. Kebiasaan-kebiasaan baikkah yang itu akan terakumulasi menjadi kebaikan dahsyat suatu saat nanti, atau sebaliknya ya, kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang itu juga akan terakumulasi menjadi hasil yang dahsyat juga nanti pada waktunya. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat pilihan-pilihan kita secara sadar lalu membentuk perilaku dan kebiasaan-kebiasaan kita dengan sadar pula. Nah, disinilah kalau teman-teman sudah pernah mengikuti The Atomic Habits ya, di sini pentingnya membuat habit scorecard ya, atau menginventarisir semua habits kita dengan sadar sehingga kita tidak autopilot terhadap habits-habits kita yang itu merugikan ya. Setelah itu kita melanggengkan habits yang baik dengan 4 hukum atomic habits. Masih ingat kan? Make it obvious, buatlah sejelas mungkin. Make it attractive, buatlah semenarik mungkin. Make it easy, buatlah semudah mungkin. And make it satisfying, buatlah sememuaskan mungkin. Ini cara melanggengkan habits-habits yang baik. Sebaliknya, untuk menggerus ya habits-habits yang buruk, kita tinggal melakukan inversi atau kebalikan dari 4 hukum atomic habits, yaitu apa? Make it invisible, buat dia tak terlihat. Make it unattractive, buatlah dia tidak menarik. Make it difficult, buat dia sulit. Dan make it unsatisfying, buatlah dia tidak memuaskan. Oke, di akhir-akhir bukunya Om Darren Hardy ini menjelaskan sebuah why power, dia menyebutnya. Ini bisa membuat kita menjadi lebih istiqomah, lebih konsisten menjalani proses yang harus kita jalani dalam the compound effect itu ya. Apakah the why power itu? Nah, dia menjelaskan seperti ini. Jika Anda ya ditawari dengan uang katakanlah $20 ya, $20 itu berarti sekitar 300 ribuan ya guys. Untuk apa? Melewati papan kayu yang diletakkan di tanah. Anda dibayar $20, 300 ribu. Cuma untuk melewati papan kayu itu saja. Ya, di atas aspal ini, di atas jalan. Anda mau? Tentunya mau, pekerjaan yang gampang kan? Nah, sekarang apa yang terjadi ketika papannya itu ditaruh di gedung tingkat 100? Anda diminta menyeberangi gedung itu dengan sebuah papan yang sama yang taruh di jalan tadi, di posisi A ini. Tapi sekarang di posisi 2 gedung yang berlantai 100 dengan papan yang sama, Anda tetap dibayar $20. Mau atau tidak ya? Pasti jawabannya tidak mau kan, resikonya nyawa, yang bener aja loh gitu kan. Nah, itu penjelasan Om Darren Hardy tentang why power. Di sini Anda mau, kenapa? Karena tidak ada resiko. $20, it's an easy money, itu uang yang mudah. Tetapi ketika di sini, resikonya Anda jatuh dan mati. It's not an easy money, atau kata anak sekarang it's not worth it ya. Itu tidak layak lah antara uang dengan resikonya. Nah, itulah why power ya. Tapi Om Darren mengatakan demikian. Nah, ini menariknya di sini teman-teman sekalian. Apa yang terjadi ketika saya katakan Anda harus menyeberangi ini, atau oke lah, Anda terserah mau nyebrang atau tidak. Di sebelah gedung ini, di seberang gedung ini terjadi kebakaran dan anak Anda sedang ada di pojokan sini. Anak Anda yang kecil sedang menangis, meraung-raung meminta pertolongan Anda agar Anda memeluk dia dan menyelamatkan, membawa ke gedung seberang. Bagaimana? Anda mau dibayar $20 untuk menyeberangi papan, ya, menyelamatkan anak Anda yang hampir terbakar di sini agar selamat bisa berkumpul kembali dengan ayah ibu, dengan Anda sekeluarga. Maukah Anda dibayar $20? Ya, pasti Anda berkata, Om Darren, saya nggak usah dibayar juga mau. Nah, ini apa? Ini adalah the why power ya. Jadi the why power ketika di A Anda mau karena apa? Resikonya kecil ya, it's an easy money. Tapi kalau di sini yang di posisi B hanya alasan yang sama, Anda tidak mau, tetapi kalau alasannya menyelamatkan anak Anda, menyelamatkan nyawa Anda, kemudian menyatukan kembali anak Anda dalam keluarga Anda pasti mau sekalipun Anda tidak dibayar. Nah, inilah pentingnya why power. Ingat, why Anda melakukan sesuatu ya. Dan ini insya Allah nanti akan kita bahas kapan-kapan di sebuah buku yang sangat menarik sekali ya guys. Ini judulnya Start with Why.
Ya, mulailah dengan mengapa, karya Simon Sinek. Ini bagus banget, nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, intinya ingat-ingatlah ketika Anda melakukan proses yang mungkin melelahkan, membosankan, ya. Ingat why power Anda, ya. Dan kita sebagai muslim, why powernya adalah lillahi ta'ala, ya, mendapat ridho Allah, masuk ke dalam surga jannahnya, dan terhindar dari api nerakanya. Inilah why power kita, sehingga kita insya Allah menjadi muslim yang istiqomah. Nah, kemudian Om Darren Hardy juga di samping why power, ya, kita juga diminta sama Om Darren untuk memahami konsep the big mo, ya. The big mo ini adalah big momentum. Nah, kalau bahasanya Jim Collins ini seperti the flywheel, ya. The flywheel atau apa, sebuah cakram yang besar yang diputar itu, atau kalau istilahnya Om Darren Hardy itu adalah ini, ya, permainan anak-anak yang bisa diputar-putar itu, guys. Saya nggak tahu namanya di Indonesia apa, tapi kalau di Amerika, ya, Om Darren Hardy menyebutnya merry-go-rounds. Nah, seperti ini, ya. Jadi kalau Anda pernah main seperti ini, pernah, ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu kan ketika ada orang naik, awalnya ketika ada orang berat, betul nggak? Ya, maka pasti kita mendorongnya rame-rame. Anak kita pasti mendorongnya rame-rame. Awalnya pasti berat, ya, kemudian semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, dan akhirnya momentumnya memakan dirinya sendiri, sehingga dia tidak perlu didorong dengan kekuatan yang sama pada awalnya tadi, dan dia akan berputar lebih cepat dan lebih cepat, ya. Kita tinggal, ya, dorong dikit-dikit aja lah, ya, sehingga putarannya itu bisa terus stabil dan bahkan terus bertambah. Nah, inilah big momentum. Kita dalam melaksanakan habits-habits kita, atau dalam mencapai tadi hasil yang spektakuler, yang radikal tadi, di compound effect juga seperti ini. Awalnya terasa sangat lambat, grafiknya itu sangat lambat, tetapi semakin lama, semakin lama, semakin lama itu semakin menumpuk, dan momentumnya itu sendiri yang akan memberikan energi untuk melejitkan hasil yang revolusioner, yang melesat tadi. Nah, ini ada analogi yang lain yang menarik, namanya the pump well, ya. Saya nggak tahu di rumah Anda masih ada pompa seperti ini. Sepertinya tidak, ya. Di rumah Bapak Ibu pompanya sudah elektrik semua. Tapi pompa-pompa jadul itu ada yang masih seperti ini. Saya namanya apa, ya, ini? Kalau di sana disebut dengan pump well, yang menggunakan apa namanya, kekuatan tangan, ya, kekuatan tangan dan vakum ruang hampa yang ada di pipa itu. Jadi cara kerjanya itu akan dihisap, ya, apa namanya, airnya, ya. Dan ketika kita memompa di sini, naik turun, naik turun, naik turun, air yang terpompa ke atas ini tidak langsung keluar, betul? Dia tidak langsung keluar karena dia butuh energi, ya, dan dia melawan gravitasi, ya, dan dia tidak akan langsung keluar, ya. Mungkin Anda mengayuh, ya, memompa 10 kali, 15 kali, 18 kali, itu air tidak akan keluar. Tapi kalau Anda berpikir, wah, ini kayaknya sia-sia, ya, segala usaha saya memompa air ini sia-sia, pada kayuhan ke-18 Anda menghentikan, ya, maka apa yang terjadi? Airnya itu akan turun dan tidak akan keluar. Tetapi kalau Anda punya keyakinan, ini prosesnya sedang naik, ya, ada critical threshold yang harus dia penuhi, ya. Saya tidak boleh terjebak dalam the valley of disappointment, ya. Tidak boleh terjebak dalam lembah kekecewaan, ya. Walaupun ini masih baru saya kayuh, ya, saya tekan 18 kali, insya Allah, ya, nanti kalau saya melanjutkan, dia akan keluar airnya. Nah, insya Allah kalau kita dengan mindset yang benar, bahwasanya aktivitas yang kita lakukan selama ini itu tidak sia-sia, ya, tetapi compounded, ya, tertumpuk secara positif, nah insya Allah kita lebih semangat, ya, tidak terjebak di valley of disappointment, kata James Clear, atau itu sebenarnya setengah mencapai critical threshold untuk sampai keluar. Jadi intinya jangan dihentikan ikhtiar Anda, ya, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau ini kita hentikan, malah ini turun melorot ke bawah, butuh effort dari awal lagi, betul tidak? Untuk menaikkan, ya, pompa terus saja sampai dia menyembur keluar keberhasilan, keberkahannya. Oke, dan ini saya akhiri dengan sebuah grafik yang sangat menarik. Yang kalau kemarin Anda melihat penis, ya, accumulated selama 31 hari, hasilnya luar biasa.
Nah, di sini ada contoh real net worth of Warren Buffett ya. Kekayaan dari Warren Buffett Anda lihat di sini umurnya dari umur 14 tahun kekayaannya hanya 5K dolar, umur 15 6K dan seterusnya sampai umur 47 itu baru 67 million ya. Umur 44 19 million, belum banyak. Umur 58 59 juga masih ya so-so lah. Baru ketika umur 66, 72, 83 Anda lihat di sini kekayaannya melejit jadi 58,5 billion dolar. Inilah the compound effect ya, guys. Jadi jangan sampai kayak orang tadi mompa ketika di sini ya, atau dalam bahasa Jim Collins misalnya good to great ya, masih dalam masa transisi ini, masa perjuangan kita kemudian menyerah ya, mana mungkin akhirnya lanjut ke sini seperti pompa air yang itu mau menyembur gitu ya, kemudian dihentikan malah turun. Inilah pentingnya the compound effect ya. Dan saya sedikit mengingatkan ini tidak hanya bagi personal, tapi ketika kita membangun masyarakat, membangun peradaban, juga berlaku the compound effect. Ketika Anda berdakwah, menyebar kebaikan tengah masyarakat, jangan terlalu cepat menyerah. Kenapa kalau saya dakwah masyarakat nggak berubah-berubah? Ingat, itu ibarat momentum tadi ya, ibarat flywheel yang harus diputar. Semakin Anda cepat, semakin kita bareng-bareng mutarnya, insya Allah nanti semakin cepat perubahan. Atau ibarat seperti pompa, ya dakwah kita itu terus memompa, jangan kemudian dilepaskan. Kalau dilepaskan nanti merucut bahasa Jawanya ya. Pemikirannya kembali melorot jauh dari pemikiran-pemikiran yang diridhoi Allah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dan nanti pada saatnya ketika kita terus memompa, terus memutar, insya Allah ya akan menyembur masyarakat Islam yang sesuai dengan tuntunannya, tuntunan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu di next episode. Insya Allah masih bersama saya, Pedianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.